Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di materi bimbingan konseling. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan untuk sekarang ini kita memasuki materi yang berikutnya, yakni tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Kita sering untuk menggunakan apalagi bersosialita di dunia maya, namun ada aturan-aturan tata krama yang perlu kita sikapi di sana, yang perlu ada batas-batasan yang perlu kita sampaikan supaya kita pribadi kita tidak terlalu vulgar untuk kita upload, kita eksploitasi di media sosial tersebut. Itulah fungsinya untuk kita bisa menggunakan medsos dengan bijak. Namun sebelum materi kita pelajari, gimana anak-anakku sekalian, kondisi kalian dalam keadaan sehat? Harapan kami selalu kesehatan diutamakan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi mohon jaga selalu kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan, karena masa-masa pandemi ini belum sepenuhnya lari atau kabur dari diri kita semuanya atau daerah sekitar. Jadi tetap protokol kesehatan mari kita terapkan secara bersama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu mari kita ikuti materi BK tentang menggunakan media sosial dengan bijak secara seksama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam menggunakan media sosial semuanya kita tahu bahwa kita tidak terlepas yang namanya smartphone atau HP dan sebagainya, yang notabene HP kita sudah semakin tinggi, ataupun yang dinamakan smart dalam artian HP yang cerdas dan sebagainya. Itu bisa saja kita menggunakan, tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Apabila kita menganggap bahwa HP tersebut, smartphone tersebut akan dianggap bagus dan bermanfaat, bagaimana tergantung cara kita menggunakannya. Di antaranya di HP smartphone tersebut ada banyak media sosial yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan, baik tidak hanya cukup dengan setiap hari, namun setiap detik itu selalu kita lihat dan kita bisa berterbangan, berselancar di dalam media sosial tersebut. Dalam hal ini yang perlu akan saya sampaikan adalah bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Itu yang perlu kita pahami secara bersama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam menggunakan media sosial dengan bijak tersebut, tujuan kita adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedia sosial atau bermedsos. Itu yang perlu akan kita bahas, karena banyak penyimpangan yang di sana di sini tentang smartphone, penggunaan kita yang kita kadang kurang mengontrol dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana menjelaskan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Dan yang keempat, tentang menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentang materi cara menggunakan media sosial dengan bijak, yakni yang pertama, tidak menge-share info secara pribadi. Dalam artian kegiatan aib kita secara pribadi tolong jangan terlalu di-share terhadap orang lain. Misalnya mengupdate status dan sebagainya, tolong kalau masalah pribadi, terutama masalah
kejengkelan terhadap pribadi, tolong jangan terlalu sering, dan kalau bisa jangan mengupload status terhadap masalah pribadi kita. Namun kalau bisa kita bisa mengupload status tentang hal-hal yang baik yang sekiranya orang lain itu bisa mengambil manfaat dari uploadan kita, dari status kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala di situ. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tadi, tidak share info secara pribadi. Berhati-hatilah dalam membagikan info pribadi. Sebaliknya, kamu akan menahan diri untuk share informasi tersebut seperti alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan rutin kamu, dan lain sebagainya yang sangat pribadi. Itu tolong jangan, menjaga privalitas kita. Privasi kita harus kita protek, harus kita jaga sebaik mungkin. Jangan terlalu ngasihkan nomor HP, keadaan kamu dan sebagainya terhadap orang lain, yang mana orang lain tersebut yang jauh kita tidak mengenalnya ataupun jarang untuk ketemu dan sebagainya, karena nanti ditakutkan akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dan sebagainya. Kemudian jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Kita harus tahu dan mungkin kita bisa paham bahwa sekarang akun FB maupun dan sebagainya banyak dibajak oleh orang lain. Itu karena apa? Karena keteledoran kita tidak menggunakan ataupun menggunakan media sosial secara floor dan sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk menyalahgunakan yang kita takutkan secara bersama. Ada akun pribadi, kemudian uploadannya itu sudah bukan sifat pelajar lagi dan sebagainya. Itu mungkin karena dihack oleh orang lain atau dibajak oleh orang lain, yang harus hal-hal tersebut yang harus kita jaga. Itulah anak-anakku secara langkah pertama adalah tidak share info secara. Itulah anak-anakku sekalian pandangan awal tentang cara menggunakan media sosial dengan cara bijak. Sebagai mukadimah tadi, mudah-mudahan secara pendapat yang kecil tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagai bentuk timbal balik untuk kalian semuanya kelas 9, di sini ada soal, tolong dijawab soal tersebut di buku tugas BK yang dulu sudah kalian lalui bersama. Itu kalian teruskan di buku tugas BK tentang materi cara menggunakan media sosial dengan bijak. Soalnya yakni bagaimana tanggapan kamu tentang materi yang telah disampaikan tadi. Bagaimana materi yang telah saya sampaikan tadi, menurut kamu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan cara bijak? Itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anakku sekalian, dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.